Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, ibu minta kita berdoa terlebih dahulu, ya, Nak, ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengumpulan data. Ya, Nak, ya, pengumpulan data. Perhatikan di sini, pada pengumpulan data itu pemetaan yang kita gunakan KD-nya adalah pada KD 3.7 dan KD 4.7. Pada pengetahuan menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Lalu KD 4.7 itu keterampilan menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Baik anak ibu sekalian, di sini dapat kalian ketahui bahwa data adalah keterangan yang diperoleh oleh berdasarkan fakta. Ibu ulang kembali, data adalah keterangan yang diperoleh oleh berdasarkan fakta. Lalu pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara, ya, dengan cara, perhatikan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara, di sini pencatatan langsung, wawancara, penelitian observasi, menyebarkan angket atau kuesioner. Ulang kembali, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pencatatan langsung, wawancara, penelitian, menyebarkan angket atau kuesioner. Ya, baik anak ibu sekalian, kita lanjut, Nak, ya. Lanjut. Langsung ke pencatatan nomor 1, ya. Masalah pengolahan datanya, pencatatan langsung, ya. Contoh pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. 1. Data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas. Terus seorang wasit pertandingan bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Ya, yang ketiga, mencatat berat badan teman sekelas dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Nih, contoh yang pertama, data hasil pengolahan suara pemilihan ketua kelas biasanya kita lakukan di awal semester, Nak, ya, tahun ajaran baru. Itu nanti datanya siapa yang seandainya ketua kelas kita ambil kandidat 3, kita pilih di situ suara terbanyak, ya. Suara terbanyak, yang banyak itulah yang menang. Pengumpulan dari datanya, dari hasil suara. Lalu di sini seorang wasit ini akan mencatat berapa kali gol, berapa kali kesalahan, ya, dalam melakukan pertandingan antara grup A dan B, itu semua ada catatannya, ya. Lalu di sini mencatat berat badan teman kita. Kalau misalnya kita catat, biasanya di awal semester sama di akhir semester itu ada semester 1 dan semester 2. Itu ada timbang, ukur berat badan dan tinggi badan. Biasanya kalau di situ, kalau kalian mau mengetahui temannya, seandainya kita disuruh Bapak Ibu guru, catatlah, ambillah data teman kalian dengan catat langsung, dan mencatat langsung. Mau itu langsung mengukur tinggi badannya atau berat badannya, bisa menggunakan timbangan dan pengukuran meteran, ya. Baik anak ibu sekalian, kita lanjut, Nak, ya, ke wawancara, ya, pendataan, ya, pengolahan data. Yang kedua itu wawancara. Nah, wawancara adalah tanya jawab seorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Misalnya, kamu ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh kelasmu, ya. Lalu, kalian menanyakan satu persatu data yang kalian peroleh tersebut dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Misalnya, nama teman kalian yang kalian ambil ada 3 orang, kita buat tabelnya.
nomor dulu, baru nama, kopnya ini nama teman, terus ini ukuran sepatu. Karena yang kita mau data adalah secara langsung melalui wawancara adalah ukuran sepatunya. Ternyata di sini kita mengambil 3 teman, nah ya, 3 teman, yaitu yang pertama Vansa, ukuran sepatunya 38. Nomor 2 Sila, ukuran sepatunya 35. Lalu 3 Joko, ukuran sepatunya adalah 39. Itu namanya data, nak ya. Nah, ditulis seperti ini. Yang didapat datanya dari mana? Melalui wawancara, lalu ditulis. Berikutnya, yang ketiga, melalui penelitian atau observasi, Sina ya. Penelitian atau observasi. Misalnya, jika kalian ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumah kalian dalam beberapa jam, kalian dapat memuat posko sederhana di pinggir jalan bersama teman kalian dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Di sini kalian membuat jenis kendaraannya, ada mobil, sepeda, motor, truk, dan bis. Lalu di sini banyak kendaraan yang melintas, itu kita hitung menggunakan turus, yaitu garis lurus. Nah ya, di sini dapat Ibu jelaskan, turus merupakan menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka tersebut, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Nah, di sini kita menggunakan turus, nak ya, yang garis berdiri nih. Lalu banyak dalam angka. Nah, sekarang ternyata mobil itu ada 6. Nah, di sini seharusnya turusnya di sini 4, lalu kita garis 5 begini, nak ya. Mohon maaf. Di sini ada 6, maka angkanya bilangannya juga 6. Sepeda ternyata ada 4, di sini 4. Lalu motor ada berapa? 12. Kita tulis juga turusnya sudah ada. Lalu truk itu ada 8, ya. Dan bisnya ada 6. Ada 5. 4, 5, ya nak ya. Bisnya ada 5. Kita buat tabelnya seperti ini. Kita buat ini bentuk pertama yaitu turusnya, ya. Turusnya atau membuat lurus, angka lurusnya nih ya. Nih, lalu banyaknya turus itu ditulis berbentuk angka atau bilangan. Baik, anak ibu sekalian, kita lanjut. Menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, di sini menyebarkan angket atau kuesioner itu biasanya, perhatikan, kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara narasumber mengisi lembar isian sesuai data dari berikut. Contoh kuesioner untuk mengetahui data olahraga kegemaran siswa. Kita di sini ambil contoh, nak ya, kegemaran dari nama siswa yaitu Sila. Ternyata kegemaran Sila itu hanya 2 dicontreng, yaitu sepak bola dan renang. Nah, kalau kuesioner ini, nak, kecuali di situ ditulis cukup memilih 2 saja. Tapi kalau tidak ada batasan, boleh kalian memilih sebanyak-banyaknya. Semuanya juga boleh dipilih. Tapi di sini Sila pintar. Dia hanya memilih karena dia memang mungkin bakatnya hanya di sepak bola sama renang. Begitu, nak ya, maksudnya. Tapi sebenarnya kalau kita disuruh isi angket atau kuesioner sama siapa saja, kalau tidak ada batasannya untuk kita memilih, maka kita boleh memilih semuanya dengan cara mencontreng, ya. Baik, anak ibu sekalian, kita lanjut. Di sini ada contoh soal, nak ya. Contoh soal sudah juga ibu jawab di sini. Perhatikan. Dinda menyebarkan kuesioner untuk mengetahui jenis hobi 7 siswa di kelasnya.
Hasil kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ya, di sini ada Tono. Tono gemar bermain sepak bola. 2. Sandi gemar berenang. 3. Dena gemar bernyanyi. 4. Santo gemar membaca. 5. Doni gemar bermain sepak bola. 6. Melati gemar menyanyi. 7. Reno gemar bermain sepak bola. Berdasarkan data tersebut, lengkapilah tabel berikut. Nah, perhatikan nanti penugasannya seperti ini, Nak, ya. Ya, contoh soal. Di situ hobi sepak bola, berarti Tono di sini, Nak, ya. Tono gemar bermain sepak bola. Kita tulis sini sepak bola di turusnya, tulis angka 1. Lalu Sandi gemar berenang, cari di sini berenang, tulis sini 1, gitu, Nak, ya. Berikutnya Santo gemar membaca, cari di sini membaca, di sini ditulis. Berikutnya Doni gemar bermain sepak bola. Maka kita tulis di sini cari bermain sepak bola. Di sini tambahin di turusnya, tambahin lagi, Nak, ya. Berarti sudah 2 tadi yang gemar. Lalu Melati gemar menyanyi. Nah, kalau gemar menyanyi berarti di sini gemar menyanyi, kita di sini tulis, Nak, ya, gemar menyanyinya di sini. Lalu Reno gemar bermain sepak bola. Nah, gemar bernyanyinya 2, membacanya 1, bermain sepak bolanya 3. Lalu setelah itu kita tulis ke angkanya. Sudah turusnya 3, angkanya berapa ditulis. Lalu di sini 3, di sini 3. Setelah itu 1 ya 1, 2, 2, 1 ya 1. Seperti itu, Nak, ya, tabelnya, ya. Lalu kesimpulannya dapat di sini kalian lihat bahwa dari hasil kuesioner 7 siswa, hobi yang paling digemari adalah sepak bola. Karena sepak bola ini banyak, Nak, ya, yang milih sepak bola sebanyak 3 siswa. Kemudian hobi yang digemari setelah sepak bola adalah menyanyi sebanyak 2. Di sini 2 menyanyi. Nah, selain kedua ya hobi tersebut, masing-masing hobi digemari 1 siswa nih, membaca 1, lalu berenang 1. Nah, perhatikan, Nak, ya. Nih, kalian di sini nanti kesimpulannya seperti ini, ya. Kesimpulannya seperti ini. Kalian perhatikan data di sini lalu dibuat tabelnya. Cara menjawabnya adalah seperti ini. Buat tabelnya, tulis ada berapa permainan di sini. Permainannya adalah hobi atau hobi siswa tersebut ada sepak bola, berenang, menyanyi, dan membaca. Lalu kita baca satu persatu. Siapakah di antara mereka yang suka sepak bola? Lalu tulis turusnya garis lurus. Nah, setelah semua selesai, kita dapat semuanya, sudah sampai ke 7, baru kita tulis ke masing-masing angkanya. Seandainya di sini turusnya ada 3, yaitu berarti di sini angka kita tulis 3. Baik, anak-anak ibu sekalian, demikian, ya, penyampaian ibu. Ibu minta kalian semoga kalian mudah memahami dan mudah mengaplikasikan ke tugas-tugas kalian. Semangat belajarnya, tetap terus menjaga kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Selalu berdoa, ya, Nak. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.